Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Afdal selaku guru sosiologi dan teman-teman semua. Berdiri kami di sini ingin memaparkan materi lewat video. Namun sebelum kita masuk ke materinya, izinkan kami semua memperkenalkan diri kita. Perkenalkan, nama saya Raisa Putri Salsabila. Nama saya Rahmania Ramadan. Nama saya Najwa Adiba. Saya Lana Faura Mi'raj. Nama saya Harsa Galumilang. Saya Cicap Pratama. Kami berasal dari kelompok 3. Kami akan memaparkan materi dengan tema Integrasi sosial. Integrasi sosial akan terbentuk apabila sebagian besar anggota masyarakat tersebut sepakat mengenai struktur kemasyarakatan yang dibangun termasuk nilai-nilai, norma-norma, dan perantara-perantara sosialnya. Menurut William F. Osborne dan Mayer Nimkov, syarat terjadinya suatu integrasi sosial adalah sebagai berikut. Anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka. Hal itu berarti kebutuhan fisik dan sosialnya dapat dipenuhi oleh sistem sosial mereka. Kebutuhan-kebutuhan tersebut menyebabkan setiap anggota masyarakat saling menjaga keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Masyarakat berhasil membuat kesepakatan bersama atau konsensus mengenai norma dan nilai sosial yang dianggap penting dan dijadikan pedoman dalam berinteraksi antar warga. Kesepakatan ini juga mencakup hal-hal yang dilarang oleh kebudayaan masyarakat tersebut. Selanjutnya adalah norma dan nilai sosial tersebut bersifat tahan lama, tidak mudah berubah dan dijalankan secara konsisten oleh semua anggota masyarakat. Hal ini membuat norma dan nilai sosial menjadi pegangan yang kuat untuk menjaga keteraturan, harmoni, dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Terjadi ketika masyarakat memiliki kesamaan pemahaman dan penghormatan terhadap norma dan nilai yang berlaku, sehingga mereka dapat hidup bersama secara harmonis dan teratur tanpa banyak konflik. Integritas sosial atau proses penyatuan berbagai unsur dalam masyarakat bisa berjalan cepat atau lambat, tergantung pada beberapa hal seperti berikut. Yang pertama, homogenitas kelompok, mudah dan cepat jika anggota kelompoknya mirip, misalnya punya latar belakang atau tujuan yang sama. Sulit dan lambat jika anggota kelompoknya sangat berbeda. Yang kedua, besar kecilnya kelompok. Kelompok yang kecil biasanya lebih mudah dan cepat, sedangkan kelompok yang besar biasanya sulit dan lambat. Yang ketiga, mobilitas geografis, mudah dan cepat jika orang-orangnya sering berpindah dan berinteraksi, sulit dan lambat jika orang-orangnya jarang berpindah atau menetap. Yang keempat, efektivitas komunikasi, mudah dan cepat jika komunikasinya lancar dan efektif. Sulit dan lambat jika komunikasinya buruk atau ada hambatan. Intinya, semakin banyak persamaan, semakin kecil kelompoknya, semakin sering interaksi, dan semakin baik komunikasi, maka integritas akan berlangsung semakin cepat. Akan membahas tentang bentuk-bentuk integrasi sosial. Integrasi sosial terbentuk dalam 3 jenis, yaitu di sini aku akan menjelaskan tentang integrasi normatif. Integrasi normatif adalah bentuk penyatuan dalam masyarakat yang terjadi karena adanya norma-norma atau aturan bersama yang disepakati dan dijadikan pedoman hidup. Jadi masyarakat bisa tetap bersatu walaupun terdiri dari berbagai perbedaan seperti dari sukunya, agama, bahasa, atau budaya. Nah, karena mereka memegang nilai dan norma yang sama sebagai dasar kehidupan bersama. Nah, di sini aku akan memberikan contohnya. Di Indonesia kita mengenal ya semboyan dari Bhinneka Tunggal Ika yang artinya tuh berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, semboyan ini bukan hanya slogan ya yang kita tahu gitu, tapi bisa juga menjadi norma pemersatu bangsa Indonesia. Nah, dengan memegang prinsip ini,
Masyarakat dari berbagai latar belakang yang berbeda bisa tetap hidup rukun dan saling menghormati satu sama lain. Integrasi fungsional terbentuknya karena adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Sebuah integrasi dapat terbentuk dengan mengedepankan fungsi dari masing-masing pihak yang ada dalam sebuah masyarakat. Misalnya, Indonesia yang terdiri dari macam-macam suku mengintegrasikan dirinya dengan melihat fungsi dari masing-masing suku yang ada. Seperti suku Bugis yang dikenal suka melaut. Mereka berperan sebagai penyedia hasil laut, dan hasil laut yang mereka dapatkan kemudian mereka jual dan dimanfaatkan oleh masyarakat lainnya. Dengan demikian akan tercipta sebuah integrasi dalam masyarakat. Integrasi koleksif. Integrasi koleksif adalah jenis integrasi sosial yang terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa, di mana penguasa menggunakan cara koleksif atau kekerasan untuk mengatasi konflik atau kerusuhan di masyarakat. Cara koleksif ini berarti menggunakan tekanan, paksaan, atau tindakan kekerasan untuk memaksa individu atau kelompok agar tunduk pada aturan atau norma tertentu demi menjaga ketertiban sosial. Contoh konkret integrasi koleksif ini itu adalah ketika polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan para demonstran yang melakukan kerusuhan atau tindakan anarkis. Dalam situasi ini, gas air mata yang digunakan ini tuh sebagai alat koleksif untuk menghentikan kerusuhan demi mengembalikan ketertiban di masyarakat. Selanjutnya ada faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Integrasi sosial sebagai sebuah proses sosial dapat dicapai dengan adanya berbagai faktor internal dan eksternal yang mendorong proses tersebut, sebagaimana dalam proses asimilisasi. Integrasi sosial dapat dicapai karena adanya faktor-faktor berikut. Yang pertama ada toleransi. Toleransi terhadap kelompok-kelompok manusia dan kebudayaan yang berbeda adalah sikap kesediaan untuk menghargai dan menerima perbedaan budaya yang dimiliki oleh kelompok lain. Sikap ini sangat penting karena menciptakan lingkungan yang memungkinkan terjadinya komunikasi yang efektif antar budaya yang berbeda. Komunikasi atau penyatuan yang harmonis dalam perbedaan tersebut, dengan kata lain toleransi yang mendorong komunikasi efektif antar kebudayaan yang mendorong terciptanya integrasi yang harmonis di antara mereka. Kedua ada kesempatan yang seimbang. Kesempatan yang seimbang dalam ekonomi adalah terjadinya kesetaraan akses dan peluang di bidang ekonomi bagi berbagai golongan masyarakat dengan latar belakang yang berbeda-beda, terlepas dari suku, agama, budaya, atau latar belakang mereka. Hal ini menciptakan sistem ekonomi kesempatan yang sama, memungkinkan setiap individu mendapatkan kedudukan atau posisi tertentu atas dasar kemampuan dan jasa-jasanya ketika semua merasa diperlukan, adil, dan memiliki peluang yang setara. Kecemburuan sosial dan konflik yang sering dipicu oleh kesenjangan sosial dapat dikurangi. Rasa keadilan dan peluang yang setara ini akan mempererat proses integrasi sosial yang karena semua anggota masyarakat merasa menjadi bagian yang setara dan saling membutuhkan, yang pada akhirnya akan memperkuat sistem ekonomi secara keseluruhan. Saling menghargai perbedaan budaya. Intinya, anggota masyarakat harus saling menghormati budaya orang lain. Contoh sederhananya, jika setiap orang mengikuti bahwa budayanya punya kelebihan atau hal baik dan kekurangan atau hal yang kurang baik, mereka akan lebih mudah menerima budaya orang lain dan akhirnya mudah bersatu. Selanjutnya, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. Intinya, pemimpin atau kelompok yang punya kekuasaan di masyarakat harus bersikap adil dan terbuka. Contoh sederhananya, penguasa harus memberikan kesempatan yang sama atau hak yang sama kepada golongan minoritas atau kelompok kecil, seperti yang mereka berikan kepada golongan mayoritas atau kelompok yang besar. Sikap adil ini menghilangkan kecemburuan dan mempermudah persatuan. Selanjutnya ada persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Artinya, kalau antar masyarakat memiliki kesamaan dalam hal budaya seperti adat, bahasa, atau tradisi, mereka akan lebih mudah saling memahami dan merasa dekat. Kesamaan ini juga bisa menghilangkan prasangka atau perbedaan yang sebelumnya ada.
Ya, contohnya di berbagai daerah di Indonesia ada yang namanya tradisi gotong royong. Nah, walaupun namanya berbeda-beda, nilai inilah yang akan sama, yang membuat masyarakat bisa bersatu. Jadi semakin banyak kesamaan budaya yang disadari bersama, semakin kuat pula rasa persatuan dalam masyarakat. Perkawinan campuran. Maksudnya adanya pernikahan antara dua orang yang berasal dari budaya atau suku yang berbeda. Di Indonesia, pernikahan bukan cuma menyatukan dua orang saja, tetapi juga dua keluarga, bahkan dua budaya yang berbeda. Dengan adanya perkawinan campuran, orang-orang yang awalnya memiliki kebiasaan dan tradisi yang berbeda bisa saling mengenal dan hidup rukun. Contohnya perkawinan antara suku Batak dan Jawa, atau antara suku Jawa dan Sunda. Dari pernikahan seperti ini, dua budaya bisa saling berbaur sehingga integritas sosial semakin kuat. Yang kedua adanya musuh bersama dari luar. Kalau ada ancaman atau bahaya yang datang dari luar, masyarakat biasanya akan bersatu. Walaupun sebelumnya ada perbedaan atau perselisihan, semua bisa dilupakan dulu untuk menghadapi musuh yang sama. Contohnya pada masa penjajahan. Dulu masyarakat Indonesia yang berasal dari berbagai suku, agama dan budaya bersatu melawan penjajah karena merasa memiliki musuh yang sama. Rasa persatuan semakin kuat. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.